Io madamku bisa berpare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku biliang, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang suria. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti dari SD Negeri Gunung Telu 01 CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan melaksanakan wawancara beserta beberapa kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Yuli? Alhamdulillah saya juga sehat, Bapak. Ada apa ya? Saya mungkin ada pesan atau apa yang bisa saya bantu? Oh, nggih, Bapak. Nuwun sewu nggih, Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Begini, Pak, saya mendapatkan tugas yaitu untuk mewawancara beberapa kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, begitu, Pak. Saya ajukan berbagai pertanyaan kepada Bapak. Boleh mungkin, Pak? Oh, oke, silahkan. Begini, Pak Ranto, Bapak kan sebagai kepala sekolah SD Negeri Gunung Telu 1 juga mengampu sebagai kepala sekolah SMP Negeri Satap 3 Satap Karangujung. Adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian dari permasalahan tersebut, Pak? Oh, baiklah Bu. Sebenarnya banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini karena saya mengampu dua sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Satap Karangujung dan SD Gunung Telu 01. Sebagaimana masalah kami hanya dapat menerima siswa sekarang itu 60 siswa, menurun dari tahun yang lalu sehingga operasionalnya juga berkurang. Sedangkan guru kami sampai 16 sehingga operasional untuk guru rasanya kurang. Nah, permasalahannya bagaimana saya harus memberhentikan guru-guru yang belum sertifikasi atau guru tetap kami pertahankan. Nah, oleh karena itu kondisi keuangan juga tidak stabil jika murid yang diterima sedikit. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil pada permasalahan tersebut, Pak? Bersama dengan para wakil kepala sekolah, komite, dan guru-guru, kami bermusyawarah untuk dapat mempertahankan guru yang belum bersertifikasi. Dengan konsekuensi mereka meraih jam yang sangat sedikit, yaitu 6-8 jam per minggu.
kami juga mempersilahkan kepada guru-guru tersebut jika ingin mencoba mencari tambahan ke sekolah yang lain. Oh, terus Pak ambil sangat solutif Pak itu. Jadi apa namanya bisa menyelesaikan masalah dengan tepat ya itu sungguhnya Pak ya. Terus jadi gini Pak, dalam modul yang saya pelajari saat ini yaitu modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu ada 2 dilema Pak. Yang pertama dilema etika yaitu benar lawan benar, dan rujukan moral yaitu benar lawan salah. Nah, menurut Pak Kranto, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jika kasus tersebut melanggar hukum, jelas sudah barang tentu benar lawan salah atau rujukan moral. Sedangkan jika kasus tersebut harus saya memilih dan memutuskan antara 2 pilihan yang kedua pilihan tersebut benar secara moral namun saling bertentangan, maka kasus tersebut dinamakan dilema etika. Oh berarti nggih seperti kasus dilema etika yang tadi Bapak hadapi nggih Pak nggih. Apakah mempertahankan guru yang belum bersertifikasi tersebut atau mempertahankannya, di mana keputusan tersebut benar dan tidak melawan hukum misalnya Pak ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, Bu. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan yang menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan. Dengan kata lain, saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, Bu. Karena dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikuti. Terus kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, di sini wakil kepala sekolah, komite, menganalisis benar salahnya, membuat beberapa solusi keputusan. Nah, kemudian saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Saya ingin diperlakukan seperti apa. Terus kemudian Pak, setelah langkah yang Bapak tadi ungkapkan, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu, hal-hal yang selama ini saya anggap positif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu saya melakukan analisis kasus, lalu menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau dengan kata lain solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang, serta yang tidak kalah penting komunikasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga mereka tahu apa yang terjadi dengan kita dan kita juga tahu apa yang terjadi dengan mereka. Iya Pak. Jadi paling penting ya Pak untuk komunikasi yang baik dengan semua pihak agar mereka tahu apa yang kita rasakan dan mereka tahu juga apa yang terjadi seperti itu Pak ya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak?
Ini Bu. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah memilih atau mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Serta mengambil keputusan yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Karena permasalahannya itu sama-sama benar ya Pak ya. Itu seperti itu ya. Nah kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gini Bu, kalau jadwal tertentu tidak ada. Tetapi kalau prosedur jelas ada. Untuk memutuskan permasalahan yang ringan, saya langsung memutuskan. Untuk masalah yang berat, apalagi berkaitan dengan dilema etika, saya melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti pada nomor 3, yaitu mulai dari menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian saya berdiskusi dengan warga sekolah, khususnya para wakil kepala sekolah, komite, guru-guru, kemudian menganalisa benar salahnya membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke Pak. Baik Pak. Kemudian adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam mengambil keputusan, biasanya saya mengajak warga sekolah, dalam hal ini wakil kepala sekolah, kemudian rekan guru, komite sekolah, lalu stakeholder dan wali murid, dan atau orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu saya dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan itu. Oke Pak. Nah sampai ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Begini Bu, jadi pelajaran yang dapat saya ambil yaitu saya memperoleh menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam mencari solusi tepat dan terbaik. Kita itu juga harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak, membangun rasa empati kepada orang, bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid kita dapat terwujud. Demikian Bu Lili, jawaban saya. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan waktunya Bapak bersedia menjadi narasumber saya dalam wawancara ini. Salam untuk keluarga ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tresno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Syukur. Ya. Begini Pak, jadi tujuan saya ke sini itu yang pertama silaturahmi, yang kedua saya itu akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya telah mengganggu waktu Bapak. Dan saya berterima kasih pada Bapak bersedia untuk saya wawancara hari ini. Baik, Allah. Saya mulai ya Pak ya. Monggo. Ya. Baik Pak, begini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Begini. Dilema etika itu merupakan sebuah pernyataan benar melawan benar. Nah, hal itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih di antara benar dan benar. Ya. Kemudian, sedangkan bujukan moral adalah benar melawan salah. Ya, artinya begini, situasi ketika kita harus memilih atau menentukan satu di antara benar dan salah, begitu Bu. Jadi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Benar dengan benar. Dan kalau bujukan moral itu benar lawan salah gitu ya Pak ya? Benar lawan salah ya. Kita tetap harus memilih satu di antara itu. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, di sini biasanya kita mengalami kesulitan. Nah, sebelum keputusan itu diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita itu melakukan pengumpulan data. Jadi kita menanyakan kepada narasumber, kepada siswa, kepada guru, barangkali juga kepada wali siswa. Nah, siapa yang terlibat? Kemudian ada juga saksi-saksinya siapa saja. Nah, barangkali kan ada yang menyampaikan saksi yang valid, yang benar, tapi juga ada yang ditambah-tambah. Kita tetap mencari saksi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bukti-buktinya harus kita kumpulkan. Nah, terus menganalisis benar dan salah dari saksi-saksi tersebut. Lalu membuat keputusan. Nah, kemudian keputusan tersebut direfleksi, begitu Bu. Kemudian Pak, hal itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi begini, mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan dan lihat lagi keputusan itu benar atau bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, atau bisa dikatakan direfleksi kemudian. Berarti terakhir harus direfleksi lagi harus ya Pak ya? direfleksi, ya. Nah, agar keputusan itu menentukan keputusan yang tepat. Oke, siap. Kemudian Pak, kira-kira ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi begini Bu, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian setelah itu kita desak kepada terkasus apakah hal tersebut sifatnya mendesak atau tidak. Jadi pengambilan keputusan kita bisa mencari solusi alternatif. Jadi seperti itu Bu. Oh, berarti jadi harus menelaah siapa yang terlibat dulu ya Pak. Terus kemudian sifatnya itu urgen, mendesak atau tidaknya kasus tersebut gitu ya Pak ya. Kalau urgen atau mendesak kita segera diputuskan. Tetapi kalau misalnya tidak begitu urgen, kita bisa ambil keputusan setelah atau beberapa waktu berikutnya gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak ini kira-kira yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut Pak? Pengambilan keputusan merupakan merupakan dilema bagi kita selaku kepala sekolah.
biasanya terjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu adalah masalah yang mempunyai nilai sama pentingnya. Disitulah letak kesulitannya. Juga harus ada yang ditinggalkan, ada yang harus didahulukan, ada yang harus ditinggalkan, serta ada peraturan yang harus dipenuhi. Kadang-kadang kita akan melakukan keputusan, tapi itu kebentur dengan peraturan. Ada yang tak kalah pentingnya, yaitu nilai rasa. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu, kita tidak bisa lepas dari rasa. Ada rasa, artinya pertimbangan, Bu. Ada rasa kasihan, ada rasa barangkali juga itu anak siapa, anak orang yang tidak punya, itu juga harus dipertimbangkan, begitu, Bu. Oke. Jadi yang menjadi tantangan Pak Dasno itu harus mengutamakan nilai-nilai kebajikannya ya, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira harus begitu. mempertimbangkan Ya, rasa seperti rasa, itu ya. ya. Karena kita sebagai manusia atau orang makhluk sosial. Iya. Ya. Jadi selain kita mempertimbangkan peraturan, juga mempertimbangkan rasa seperti Iya, itu Pak ya. kira-kira begitu. Oke. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada waktu itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Jadi yang namanya kasus atau dilema kasus etika di sekolah itu mestinya kan datangnya dengan tiba-tiba. Tidak mungkin lah kasus kok dijadwalkan. Jadi katakan saja hari ini ada kasus, kok dijadwalkan untuk besok, kan tidak mungkin. Nah, maka dari itu atau masalah itu datangnya dengan tiba-tiba. Apabila ada kasus dilema etika yang kita temui terlalu sulit, maka kita ambil keputusan ya, menggunakan atau mencari solusi bantuan, yaitu bantuannya yang pertama kepada teman guru, kemudian juga kepada komite atau barangkali wali siswa. Sebab untuk mengambil keputusan yang begitu sulit, kita pertimbangkan ternyata ada kesulitan, maka kita minta bantuan kepada pihak-pihak yang lain. Jadi ya di sini terutama ada peran yang paling menonjol di sekolah kami, yaitu guru olahraga. Biasanya anak-anak itu melaporkan kasus, baik itu kasus kecil maupun besar, itu biasanya ke guru olahraga dulu. Mengapa? Karena guru olahraga itu waktunya banyak ketemu dengan anak-anak, dan semua anak di SD kami itu kan selalu bertemu dengan guru olahraga yang semua anak itu dalam satu minggunya bertemu dengan guru olahraga. Beda dengan guru kelas. Kalau guru kelas kan kelas 1 ya, ketemunya dengan guru kelas 1, kemudian kelas 6 ketemunya dengan guru kelas 6, sehingga pendekatan dengan guru olahraganya berkurang. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik, Bu. Kalau menghadapi kasus seperti itu, kita adakan musyawarah atau diskusi dengan guru olahraga, dengan guru kelas ya, yang lebih senior. Barangkali kalau guru yang lebih senior biasanya ada pendekatan anak itu rata-rata dekat dengan guru-guru yang lebih senior, karena hubungan antara anak dengan guru yang lebih senior itu lebih panjang, sehingga pendekatannya juga lebih tinggi. Karena masih banyak mengandung risiko ya, untuk mengambil keputusan masih banyak mengandung risiko, maka kita minta bantuan kepada terutama komite. Karena apa? Komite itu yang memiliki semua siswa di sini atau yang mewakili wali murid. Nah, jadi kita fokuskan arah ke komite. Nah, dari situlah kita undang komite, kita musyawarahkan.
Kemudian di samping itu kalau misalnya kita lebih perlu lagi, kita juga mengundang wali murid kepada wali murid dari anak yang mempunyai kasus. Jadi ada pendekatan antara siswanya yang mempunyai kasus, kemudian wali muridnya, komite, guru juga kepala sekolah. Nah setelah itu kita kumpul, kita diskusikan, cari solusinya. Disitulah kita biasa mencari solusi dalam memecahkan masalah kasus di LMITK. Demikian. Jadi sangat penting ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan Baik. seluruh warga sekolah, baik itu murid, guru, komite, kepala sekolah, dan wali murid Wali seperti murid, itu ya Pak iya. ya. Karena mengambil keputusan itu kita merasa sulit kalau masih sendirian. Nah untuk memudahkan kita melibatkan wali murid dan komite, gitu. Nah, baiklah, ini yang terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran apa ini Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak? Baik Ibu. Nah untuk pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya adalah yang banyak menganalisis kasus yang ada dan banyak-banyak mempertimbangkan ya. Harus banyak-banyak mempertimbangkan yang dilakukan setiap keputusan. Pasti tidak mungkinlah semua pihak itu merasa puas. Ada saja yang pihak yang merasa tidak puas. Namun karena sudah kita musyawarahkan, bagi orang yang merasa tidak puas dari hasil keputusan itu, kita harus paksakan, harus bisa menerima karena sudah dimusyawarahkan. Nah, kalau misalnya ada usulan, ya silakan monggo. Tetapi ketika kita sedang musyawarahkan, jangan sampai sudah diputuskan di belakang protes, nggak bisa. Ya kalau mau protes kita pecahkan bersama saat atau ketika dimusyawarahkan atau ketika kita diskusi bersama-sama, begitu Bu. Oh, jadi kalau misalkan itu sudah menjadi sebuah keputusan, semua pihak itu harus menerima, Harus bisa menerima adaannya. terus bisa melaksanakan Iya, seperti itu ya Pak ya, iya. dan menghormatinya, Iya. menghormati keputusan Yang itu penting, ya. yang paling penting itu kita semua harus menghormati hasil Iya, keputusan karena sudah diputuskan secara bersama ya Pak ya. bersama-sama, iya, Oke, kira-kira Pak. begitu. Oke. Terima kasih sekali nih Bapak. Baik. Saya sudah diberi kesempatan untuk wawancara dengan Bapak. Iya. Bapak juga sudah bersedia menjadi narasumber saya dalam wawancara ini. Mohon maaf itu Sama-sama. saya sudah mengganggu waktu Bapak ya Pak ya. Enggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, siap-siap. Salam untuk keluarga. Semoga apa yang kita lakukan tujuannya hanya satu, yaitu untuk semua keputusan yang kita ambil itu berorientasi untuk siswa, begitu ya Pak ya. Baik. Nah, dan sebaliknya juga saya ucapkan banyak terima kasih karena panjenengan selaku guru, calon guru penggerak sudah menyampaikan apa materi yang harus saya ungkapkan, dan ini merupakan sebuah pembelajaran kami di sini, dan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita guru-guru yang ada di sini. Demikian Bu, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama. ya. Saya mohon diri ya Pak. Iya, Mas Assalamualaikum Ulun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,